Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidur adalah salah satu bentuk istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi, sehingga seseorang siap untuk menjalankan aktivitas pada keesokan harinya setelah beraktivitas selama seharian. Saat kita terlelap, bukan hanya tubuh kita yang beristirahat, namun otak kita juga ikut beristirahat, sehingga sangat penting untuk pemulihan energi. Saat terbangun, kita akan menjadi lebih siap untuk beraktivitas kembali. Sebagai agama yang mengharapkan kebaikan untuk semua peri kehidupan umatnya, Islam tak luput pula membahas persoalan tidur. Karenanya, Islam menghadirkan doa sebelum dan sesudah tidur yang membuat kita senantiasa selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu etika tidur dalam Islam yang penting sekali diperhatikan ialah sebelum tidur hendaknya kita membersihkan tempat tidur terlebih dahulu dengan cara mengibas-ibaskan tempat tidur dan merapikannya. Mengingat pentingnya persoalan ini, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhud dakhilata irzarihi falyaqud biha firashahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskannya di tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Bukhari nomor 6320 dan Muslim nomor 2714. Terkait hadis ini, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juz 17 halaman 31 menjelaskan bahwasanya seseorang yang hendak tidur disunahkan untuk mengibaskan tempat tidurnya sebelum memasuki atau menempatinya, karena barangkali di situ ada ular, kalajengking, atau hewan membahayakan lainnya. Hendaklah dia mengibaskan menggunakan tangan yang dilindungi dengan ujung bagian dalam kain sarungnya, karena bila ada sesuatu yang membahayakan maka tangannya tidak akan tersentuh oleh sesuatu tersebut. Dengan membersihkan tempat tidur terlebih dahulu, diharapkan kita yang hendak tidur akan terhindar dari berbagai macam bahaya atau penyakit yang bisa menghinggapi. Segala kotoran, hewan-hewan yang membahayakan, dan benda-benda berbahaya yang bisa melukai kita bisa disingkirkan terlebih dahulu. Seorang muslim yang baik biasanya selalu senantiasa membaca doa dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, tidak terkecuali saat akan tidur. Karena berdoa sebelum tidur diyakini dapat mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai gangguan, termasuk gangguan syaitan. Karena sesungguhnya setan tidak akan pernah lelah, apalagi menyerah mengawasi dan memperdaya manusia. Saat seseorang tidur, bukan berarti setan tidur juga. Justru saat manusia tidur, peluang setan untuk memperdaya manusia sangatlah besar. Karena banyak dari kita seringkali lupa dan lalai akan mengingat Allah di waktu ini. Mengingat waktu ini tubuh seseorang benar-benar dalam keadaan lelah, sehingga menjadikannya malas dan enggan untuk berzikir. Hal itu menjadi kesempatan terbesar bagi setan untuk menjalankan misinya dalam mengganggu manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ar-ru'ya thalathun, hadithun nafs, wa takhwifus syaiton, wa busyra minallah." Mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7017 dan Tirmizi nomor 2280. Imam An-Nawawi pernah menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Siapa yang tidur sementara tidak berzikir ketika hendak tidur akan menjadi penyesalan baginya di hadapan Allah." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4856. Dalam hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda,
Idza awar rajulu ila firasyahi atahu malakun wa syaiton. Fayaqulul malak ikhtim bi khair. Wa yaqulu syaiton ikhtim bi syarrin. Wa in dzakarullah tsumma nama batatil malaikatu taqla'u. Apabila manusia berbaring di pembaringannya akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 5533. Sementara dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat, maka akan ada penjaga dari Allah untukmu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2311. Saat manusia mendapatkan gangguan dari luar, mungkin ia bisa meminta bantuan orang lain untuk mengatasinya. Tapi ini tidak berlaku ketika di dalam mimpi. Kita tidak mungkin memanggil perawat, suami atau istri kita untuk mengusir setan yang mengganggu dalam dunia mimpi. Beberapa hadis tersebut cukup menunjukkan kepada kita bahwa setan, jin, dan berbagai hal lainnya bisa saja terjadi pada mereka yang sedang tidur. Sebab pada saat tertidur, kesadaran seseorang menjadi berkurang, dan dalam keadaan tersebut ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi di luar kendali kita serta bisa membahayakan hidup kita. Pada saat itulah lindungan dari Allah sangat kita butuhkan. Membaca doa sebelum tidur juga dapat memberikan ketenangan pada hati dan batin kita, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan dijauhkan bahkan dibebaskan dari godaan setan. Karena agar setan tidak mendekat dan menjadi teman tidur kita, beberapa kebiasaan Nabi SAW tersebut dapat kita jadikan pedoman saat hendak tidur. Beberapa kebiasaan Nabi lainnya yang dapat kita contoh saat hendak tidur agar terbebas dari gangguan jin dan berbagai penyakit rohani maupun jasmani. Di antaranya bisa dengan berwudu sebelum tidur, merapatkan kedua telapak tangan dan membacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, lalu meniupkannya dan mengusapkannya pada wajah dan seluruh tubuh yang dapat dijangkau. Tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan tubuh dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipinya yang kanan dalam kondisi menghadap kiblat. Membentengi diri sebelum tidur dengan membaca ayat kursi, serta membaca dikir-dikir dan doa-doa sebelum tidur yang bertujuan untuk berserah diri dan berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Wallahu a'lam.